الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu'i. Ini ya. Hari ini akan membicarakan tentang bab etika berwudu. Tata caranya, tata kerama. Yang dimaksud di sini adalah etika tata keramanya yang dikehendaki daripada yang akan kita kaji di dalam wudu. Mencakup wudu tersebut, mencakup etika tersebut daripada wudu yang disunnahkan ataupun wudu yang wajib untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi ini hari ini salam keren baru kelihatan. Alhamdulillah, kayaknya lah ini akan kedatangan rezeki. Alhamdulillah. Lanjut. Ini yang diharapkan adalah etika, namun tidak lepas dari fikihnya. Pertama, memang harus kita tahu apa saja yang perlu kita basuh. Namun di sini juga bukan hanya sekedar etika, namun nanti sahnya juga akan dibahas di dalam ini. Fa idza farauta minal istinja, maka jika engkau telah selesai daripada istinja, bersuci. Istinja ya bersuci, baik membersihkan dari kotorannya, BAB, pipis ya istinja. Kalau jenengan telah selesai istinja, bersih-bersih daripada BAB-nya, daripada pupnya. Pup sama BAB sama. Kalau kencing apa? Pipis. Oh, iya. Buang air kecil, buk. Ya. Buang air kecil bak. BAB sama bak. Maka kalau panjenengan sudah istinja, fala tatruk siwaka, maka jangan meninggalkan siwak. Nah, saya kebetulan nggak bawa siwak. Kalau sudah istinja, kalau bisa yang bawa siwak ya 5.000. Kalau sama tempatnya itu ada yang 11.000, 20 sudah bagus. Kalau siwak itu jangan langsung digorok begini, Pak. Beli langsung dibuka digorok, ya luka semua jenengan. Kulitnya dilepas dikit, kemudian digigit pelan-pelan sampai nanti ujungnya kayak kuas. Jangan langsung siwaknya diginiin habis beli, businya ntar luka-luka. Sariawan. Jangan sampai panjenengan meninggalkan bersiwak. Ya cara pegangnya siwak ya, kalau seumpama ini siwak ya begini. 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Angka 8 mulai dari atas, muter, balik lagi, muter lagi, balik lagi, muter lagi, angka 8. Siwak ya jangan lebih kecil daripada ini, ya jangan lebih besar daripada ini. Kalau lebih besar ya jadi tongkat nanti, bukan lagi siwak. Ya kayak ginilah cukup, rata-rata ya kayak gini, nggak lebih dari segini. Online ya banyak. Saya kalau beli itu sampai 2, mari beli 3 tinggal 1. Karena memang kalau ditaruh nggak dipakai ada potensi kering. Memang kalau untuk cepat dipakai bawa. Kalau tidak dipakai, apalagi yang ada tutupnya itu berbulu, apa namanya itu, jamuran karena lembab. Jadi jangan sampai ditinggal itu siwak. Niatkan siwak panjenengan itu ketika bersiwak
karena ingin mendapatkan kesunahan. Niat. Jangan sampai hanya siwak saja. Ya jangan sambil niatkan saya niat untuk mendapatkan apa? Kesunahan, dan juga niatkan untuk membersihkan mulut, niatkan juga untuk membaca Al-Quran, untuk zikir di dalam sholat, atau jenengan niatkan juga ingin ngaji, niatkan itu. Agar tercapai pahala-pahala itu, agar tercapai. Kalau enggak diniatkan ya sama saja. Dengan sholat enggak niat ya enggak dapat apa-apa. Penting niat. Fa innahu, maka sesungguhnya siwak madharatun yaitu menyucikan atau membersihkan lil fami, pada mulut. Jadi siwak itu bisa membersihkan mulut. Karena memang siwak ini adalah alat membersihkan daripada bau yang tidak sedap. Siwak ya, diantaranya fadilah siwak, utamaannya ada potensi gigi itu lebih tahan. Nah, penemuan terkini ya, diantaranya bakteri-bakteri itu bisa mati disebabkan siwak. Cuma yang masih ada giginya, kalau yang sudah nggak ada nggak mungkin tumbuh, kecuali dipasang gigi palsu. Potensi dapat sunahnya nggak dapat kalau Ya minimal gusinya, gusinya atau sisa-sisanya. Ya kan ada gigi palsunya, gigi palsunya. Karena di sini bukan masalah biar tumbuh, tapi biar bersih dan bau tidak sedap yang ada di mulut. Itu ya, kalau tidak sikat gigi ya potensi sholat, apalagi tarawih banyak jemaahnya. Kalau imamnya masih mending sendirian, makmumnya kanan kiri ada orang, ketika bau ini kayak makan pete makan jengkol, habislah. Bau tidak sedap bisa menghilangkan khusuk tetangganya, bukan khusuknya jenengan biasa aja makan pete, tapi yang kanan kiri tadinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya, khusuk jenengan, kanan kirinya kayaknya buka puasanya pakai pete dan jengkol, pakailah siwak. Jadi untuk menyucikan, untuk membersihkan mulut, wa mardhatun lirabbih, dan mendatangkan keridhaan bagi Tuhannya. Allah ridha, Allah senang dengan siwak. Allah ridha, mendatangkan ridhonya Allah. Kita kan pengen semua sesuatunya yang kita amalkan datangnya ridhonya Allah. Surga itu bagus Pak, nikmat, tapi ada yang paling nikmat daripada surga, ridhonya Allah ketika kita masuk surga. Surga saja sudah nikmat, tapi yang paling melebihi nikmatnya surga di dalam kitab Nasuhul Ibad, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah dikasih bocoran bahwa dengan siwak bisa mendatangkan ridhonya Allah. Wa maskhatatun lisyaitani, dan mendatangkan kemurkaan bagi setan. Setan marah Pak kalau jenengan suka siwak. Makanya kadang orang yang ngaku sunnah, saya paling sunnah, siwak saja enggak pakai siwak. Sunnah dari mananya? Sunnah bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, tapi mesti diamalkan melalui perbuatan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya monggo dikerjakan. Jangan hanya sekedar apa yang dia suka, tapi semua yang dikerjakan oleh Rasulullah ya ittiba. Kalau kita kan nggak terlalu ngaku-ngaku sunnah kita, yang ada ya kita amalkan, yang nggak mampu ya masih belum bisa, belum ya mungkin nggak sekarang ya besok, nggak besok ya 2 hari lagi, tapi tidak pernah ngaku paling sunnah ya.
Yang dikhawatirkan saya orang yang selalu ngikutin jejak Rasulullah, siwak saja tidak pakai. Ini kan lucu ya. Kalau ngapalin Al-Quran, ya alhamdulillah. Yang terkadang bilang paling sunnah Fatihah saja tidak ada ya, tidak hafal semua ya Fatihah. Terlalu kalau enggak. Terus wassalatu bisiwakin, dan salat menggunakan siwak afdalu min sab'ina salatan, lebih utama dari 70 kali salat bila siwakin tanpa siwak. Satu salat yang kita lakukan menggunakan siwak itu lebih utama daripada 70 kali panjenengan sholat tidak menggunakan siwak. Karena memang ada hadis Rasulullah, rak'atani bisyiwakin afdalu min 70 rak'atan bila siwak, ada keterangannya bahwasanya 2 rakaat dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Di dalam riwayat yang lain dikatakan juga rakaatun bisiwakin ta'dilu 70 rakaatan. 1 rakaat dengan siwak sebanding 70 kali rakaat menggunakan satu rakaat menggunakan siwak lebih utama apa sebanding 70 rakaat tanpa siwak. Tapi yang harus diperhatikan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bertambah keutamaan atas keutamaan sholat berjamaah. Artinya kita melaksanakan sholat sendirian dengan siwak tidak bisa menandingi 1 kali berjamaah. Jadi tetap lebih utama orang yang sholat berjamaah walaupun 1 kali. Tidak bisa, walaupun jenengan siwak lebih afdal 70 kali, tetap tidak bisa mengalahkan orang yang berjemaah. Kalau orang jemaah derajatnya bisyab'in wa isyrina derajatan, 27 derajat. 1 derajatnya saja sholat 1 kali dengan siwak itu kan lebih afdal berapa? 70 kali. Tapi itu tidak bisa menandingi tambahan keutamaan itu atas keutamaan berjemaah. Tetap lebih utama berjemaah. Nah, karena 1 kali berjemaah itu menandingi dengan kita sholat 70 kali sendirian menggunakan 1 kali berjamaah. Kita 70 kali siwak tetap masih menangan 1 kali berjamaah. Ini pentingnya kita berjamaah. Kalau kita masih enak Pak, tidak menjadi wajib farduh itu berjamaah. Tapi kalau Imam Ahmad wajib Pak berjamaah, enggak asal sholatnya kalau enggak berjamaah. Alasannya Imam Ahmad ya kuat. Kita dulu pernah belajar Siddatul Khauf ya, sholat ketika perang. Satunya megang tembak, satunya sedang sholat, satunya selesai rukuk, satunya yang megang tembak ikut sholat dulu, nyempurnakan ngerjar itu imam. Kata Imam Ahmad, yang dalam keadaan perang saja masih ada tuntunan untuk berjamaah, kurang gimana, kurang daruratnya gimana orang yang berperang tapi masih di Rasulullah itu masih melakukan berjamaah. Artinya saking pentingnya sehingga itu diwajibkan oleh Imam Ahmad. Kalau kita enggak Imam Syafi'i kita kalau sampai enggak berjamaah jenengan enggak sah kalau ngikutin Imam Ahmad. Terus dan kemudian juga mewajibkan siwak itu bagi perempuan. Siwak itu juga bisa wajib Pak bagi perempuan kalau menurut Imam Bukhari. Ketika apa? Ketika suaminya nyuruh bersiwak. Yang
saya mau tidur denganmu, siwak. Ya kalau sekarang lebih simpelnya sikat gigi dulu lah. Itu wajib, Pak. Kalau menurut Imam Ghazali haram punya dosa kalau nggak diikutin itu. Cuma ya memang berdosa, tapi kadang suaminya kan lunak, udahlah saya maafkan dia, kan begitu. Walaupun sebenarnya secara hukum ya berdosa. Kalau jenengan nggak ikhlas sampai akhirat, Pak, itu menjadi hisab yang berat bagi keluarganya, karena tidak taat kepada suami. Kalau ikut Imam Ghazali, ketika suaminya nyuruh, ya langsung wajib. Atau tuan kepada memerintahkan kepada siapa? Kepada budaknya, wajib juga. Atau bisa juga wajib ini kalau menurut Imam Ghazali bagi orang yang makan bawang putih dan bawang merah ketika hari Jumat. Ini kur Imam Ghazali yang suka makan bawang. Soto banyak bawangnya, cepat-cepat sikat. Jadi takut Imam Ghazali ini benar, Pak. Nah, apalagi terus hilangkan itu. Waruya Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anhu daripada Abi Hurairah. Ini diceritakan dari Abi Hurairah, ini hadis. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwaki fi kulli salah. Laula an asyqa, seandainya tidak aku memberatkan, laula an asyqa, seandainya aku tidak memberatkan, ada ummati, atas umatku, la amartuhum, niscaya aku perintahkan mereka siapa? Mereka ialah umat tadi. La amartuhum, niscaya aku perintahkan mereka bisiwaki, dengan siwak, fi kulli salatin, tiap-tiap salat. Nah, ini kata Rasulullah, seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku wajibkan itu siwak setiap melaksanakan salat. Tapi memang yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul uzra. Allah itu pengen sama umatnya yang mudah-mudah, tidak ingin mempersulit kepada umatnya. Enggak bisa sholat berdiri, ya sholat duduk. Enggak bisa sholat duduk, ya bisa sholat berbaring. Enggak bisa sholat berbaring. Enggak bisa gerakan apa-apa, cukup gerakan isyarat tangan ataupun mata. Matanya kalau enggak bisa digerakkan pun, maka bisa menggunakan akal-akalnya, ilusi-ilusinya. Semenjak ketika dia masih sadar dalam ingatannya, maka tetap melaksanakan sholat di dalam otaknya itu, di dalam kesadarannya, isyarat di dalam dirinya. Walaupun tidak wudu, ketika dia menyangka sholat sudah masuk waktu, sholat dia. Kan koma-koma, kadang ada yang koma yang masih sadar tapi tidak bisa ngapain, sholat. Saking pentingnya ya sudah, kalau seumpamanya kedipan mata sudah nggak bisa, akalnya sudah nggak jalan, tangannya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, maka tinggal di terus. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki, aku diperintah bisiwaki, dengan siwak. Ya Allah, Rasulullah siwak terus, sampai wajib bagi Rasulullah. Tapi bagi umatnya takut memberatkan, ya enggak diperintahkan. Rasulullah
Diperintahkan bisiwaki, umirtu aku diperintahkan bisiwaki dengan siwak hatta hingga khasyitu aku khawatir ayyuk taba akan diwajibkan alayya atas diriku. Saking diwajib diperintahnya sampai saking istiqomahnya diwajibkan pentingnya daripada siwak sampai Rasulullah takut khawatir siwak ini akan diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting siwak. Kemudian setelah panjenengan siwak, kalau menggunakan summah biasanya berjeda setelah melakukan sesuatu, jeda setelahnya. Summa kemudian ijlis, duduklah engkau lil wudu'i untuk wudu. Kalau sudah siwak, duduk Pak, laksanakan wudu. Duduk, laksanakan duduknya lil wudu'i untuk wudu. Mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Makanya kalau wudu di sini ngadep dulu ke sana. Ya, apa? Di sini kan sholatnya ngadep ke timur. Sholatnya apa? Wudunya ngadep ke timur, kecuali yang di luar. Kalau yang di luar ngadep ke kiblat. Tapi harus diperhatikan yang di luar kayaknya belum begitu ini ya, belum ada keramiknya yang di luar. Sebelahnya ada keramik, sudah keramik, cuma kayaknya masih kotor. Kemarin saya mau ambil untuk di sana, saya buka, kok nggak hidup, harus ke dalam dulu. Kalau panjenengan mau wudu, disuruh duduk dulu untuk wudu dalam keadaan menghadap kiblat. Ini etika. Kalau ngadep ke sana apakah sah? Tetap sah. Kalau mau ngikutin yang sopan-sopan di dalam agama, ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Ya jenengan kalau memang mau wudu di sini, ya setidaknya ngadep dulu ke sana. Nah, niatkannya ngadep ke sana, baru enggak apa-apa. Ya kemudian harus ditarik ke sini kan nggak mungkin Pak, itu sudah ada di tembok. Minimal di tanganlah ketika mau niatnya itu ngadep sana atau ngambil airnya, basuhan pertama kita ngadep ke sana. Terus ala maudhi'in murtafi'in, atas tempat yang tinggi. Jadi ngaduduknya itu cari yang tempat yang tinggi. Ya kalau enggak tempat yang tinggi bahaya Pak. Ya kalau di sini selalu disucikan itu sama Ustaz. Jamin selalu disiram. Ada masjid itu saluran pipisnya sama saluran uduknya itu yang pipisnya sebelah sini, lewat di bawah uduknya itu kadang. Ada yang begitu, lewat di tempatnya uduk. Kenapa kita duduk menghadap kiblat dan cari duduknya itu yang lebih tinggi? Kenapa? Kaila yusibaka rasyashu, kaila yusibaka, agar tidak mengenai engkau ar-rasyashu, apa percikan air atau cipratan air tidak mengenaimu. Karena kalau yang di bawah najis, cipratannya kena panjenengan, maka sarung sama badan yang kena cipratan itu akan namanya mutanajis, terkena najis. Kalau sudah terkena najis atau mutanajis, sholatnya yo tidak as. Kenapa tidak sah? Karena membawa barang najis. Terus nah itu. Kemudian setelah itu ini ya, ayatul wudu ini adalah doa-doa wudu ini. Ya apa kita baca ini sedapatnya, walaupun tinggal seberapa sedapatnya, tahu-tahu udah setengah jam saja.
Wa qul dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika panjenengan mau wudu, jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau panjenengan tidak ingin membaca bismillahirrahmanirrahim, maka bismillah sudah mencukupi. Bismillah sudah mencukupi. Tapi kalau panjenengan meninggalkan bismillah di awal wudu, maka datanglah di tengah-tengahnya wudu. Kalau panjenengan setelah wudu selesai, ya tidak perlu membaca bismillah, karena waktu membaca bismillah sudah terlewati. Panjenengan ketika mau wudu bismillahirrahmanirrahim, kalau buru-buru cukup bismillah, sudah mewakilkan. Kalau memang panjenengan lupa membaca bismillah di awal wudu, ingatnya ketika basuh telinga, sudah di tengah, atau ketika basuh kepala, cukup datangkan panjenengan di tengah-tengah. Bismillah itu di tengah-tengah dalam keadaan sholat. Sholat dalam keadaan tengah-tengah wudu. Kemudian panjenengan ucapkan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Itu kalau di dalam kitab yang lain. Kalau seumpamanya selesai wudu, apakah perlu baca bismillah lagi Pak Ustaz? Enggak usah, wudunya dah selesai. Jenengan udah lupa dah. Yang bisa didatangkan ketika berada di tengah-tengah bismillah fi awalihi wa akhirihi boleh. Terus silakan panjenengan baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut Allah Ar-Rahmani, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Rahman dan Rahim itu diambil daripada Ar-Rahmah, rahmatu. Nah, kalau kita kaji dalam berbagai tafsir, ada beberapa mengatakan Rahman ini khusus umum, diberikan kepada siapapun, bukan hanya untuk Islam. Sampai orang yang durhaka kepada Allah tetap ada rahmannya Allah. Makanya ada non muslim tetap dikasih rezeki banyak, apa malah kadang lebih daripada kita gitu. Tapi kalau Ar-Rahim ini khusus kepada muslim dan diberikan nanti di akhirat, ketika amal-amal kita sudah tidak bisa menyelamatkan kita karena banyaknya dosa atau banyaknya penghalang yang menyebabkan amal banyak kita tidak sampai kepada kita. Tapi ketika kita wafat dalam keadaan Islam, banyak dosa pun masih ada potensi syafaat dan juga ada potensi rahimnya Allah. Wah, itu ada di paling bawah neraka itu umatku. Dah saya berikan rahimku. Nah, kemudian datanglah rahimnya Allah. Akhirnya walaupun digoreng kemana-mana, akhirnya masuk surga. Terus setelah bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi. Jadi sebenarnya tidak cukup bismillahirrahmanirrahim, Pak. Kalau memang ini, saya setelah di pesantren itu ketika ngaji ini dulu awal-awal sampai saya keluar pesantren ini tidak lepas baca ini saya bilang. Bismillah. Tapi kalau memang buru-buru cukup bismillahirrahmanirrahim cukup. Tapi kalau memang masih ada waktu panjang, bawa kitabnya. Kalau nggak mau ngafalin, Pak, taruh di pinggirnya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Terus Rabbi, Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu. A'udzubika, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari gangguan syaitan. Kita minta perlindungan dari bisikan setan, karena ketika mau wudu itu, Pak, setan itu kadang memang ada, Pak. Setan nanti ini kita akan belajar nama-nama setan dan job-jobnya. Punya nama dan job desk masing-masing itu setan nanti. Jadi ada setan yang selalu mengganggu kepada orang yang sedang tohara.
kamu itu niatnya tidak berbarengan, belum masuk itu, belum sah. Akhirnya apa? Nawaitul udu'ah. Tarawihnya sudah mau selesai, dia masih nawaitul udu'ah. Berarti kan isya-nya sudah selesai, zikirnya imam sudah selesai, tarawihnya sudah selesai, dia masih mukanya nawaitul udu'ah. Kenapa? Diganggu oleh setan, bisikin setan. Kamu belum sah itu, ulangi lagi. Bukan dia hati-hati, tidak, itu kalah sama setan. Terus, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu Rabbi, Tuhanku, ayyahdurun, apa yang menimpa keburukan yang diberikan setan kepadaku, atau apa yang setan timpakan dari keburukan kepadaku. Jadi kita ini memohon perlindungan dari bisikan setan, juga memohon perlindungan apa yang ditimpakan setan kepada kita. Ayyahduruni, apa yang ditimpakan setan kepada kita, keburukan apapun yang setan bawa kepada kita, kita mohon perlindungan. Setelah baca itu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Kemudian summa usil yadaika, kemudian iusil, basuhlah engkau yadaika, pada kedua tanganmu. Jangan lupa sebelum wudu, setelah doa basuh dulu Pak kedua tangannya sampai ke pergelangan tangan, basuh. Apalagi kalau di dalam kitab Ibanatul Ahkam atau di dalam Bulughul Maram yang dikaji setiap malam minggu itu, setan kita kan tidak jelas tidur di mana nih semalam nih, Mbak, tinggal di mana nih semalam nih, apakah di bawah kita atau begini, kita nggak tahu ini. Makanya cuci dulu kedua tangan, basuh dulu. Berapa kali? Salasan 3 kali. Salasan 3 kali qabla an tadkhulahumal ina'ah, qabla, sebelum an tadkhulahuma, engkau memasukkan keduanya, al ina'ah, pada wadah air. Ya, sebelum jenengan masukkan ke wadah, sebelum engkau masukkan ke bak kamar mandinya. Nah, memang dulu itu kalau wudu itu pakai tangan biasanya begini ya. Kalau di mana di Banten Kesultanan itu ada di depan masjidnya itu, bukan apa namanya, kayak danau. Iya kayak empang itu. Jadi kakinya juga masuk ke dalam, menurut. Di pesantren juga banyak begitu. Ya segede Pak, lebih dari 20 lah. Makanya sebelum masuk ke sana dicuci dulu. Kalau memang mau pakai tangan, cuci dulu. Dan juga biar bisa mendapatkan kesunahan juga kan. Walaupun sekarang sudah pakai gayung, ya cuci dulu. Ya jenengan nanti kan dianjurkan istinsak nanti kumur-kumur ya. Ya kalau jenengan semak ini belum dicuci langsung ambil air, takut ada kumannya masuk ke mulut, masuk ke hidung, itu sensitif. Makanya Islam itu luar biasa sampai jaga ke situ. Terus, jadi sebelum panjenengan memasukkan ke wadah air, ke bak air, basuh dulu kedua tangannya sampai pergelangan. Setelah membasuh, kemudian waqul dan bacalah engkau, Allahumma inni as'alukal yumna. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya as'aluka memohon kepadamu al-yumna, kekuatan taat, wal barakah, dan keberkahan.
Jadi kita mohon kepada Allah, setelah cuci tangan langsung mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu kekuatan taat agar aku ini sanggup taat kepadamu, ya Allah, daripada gangguan setan saya bisa menepisnya, dari rasa malas saya bisa menepisnya, semua saya gunakan untuk taat kepadamu. Wal barakah, dan keberkahan. Apa keberkahan? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya kalau kita sehat, biar Allah tambahkan sehatnya. Kalau Allah gajikan kita segini, tambahnya gaji itu. Sehatnya tambah sehat, namanya berkah. Ziyadatul khair, itu namanya berkah. Kita mohon kepada Allah, Pak. Makanya kalau kita untuk 5 kali, berarti mohon 5 kali. Setiap dari wudu ke wudu itu selalu minta kepada Allah keberkahan itu, nambah kebaikan-kebaikan. Yang anaknya tidak enak-enak, kalau berkah jadi enak, nambah kebaikan. Ziyadatul khair. Terus, wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu minas sukmi, dari kesialan atau dari keburukan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu minas sukmi, dari keburukan, wal halakati, dan kebinasaan. Ini luar biasa jadi wali jenengan kalau diamalkan lah. Baru ini mau mulai wudu sama cuci tangan, belum nanti kumur-kumurnya keluarnya itu ada doa-doa khusus, Pak. Makanya nanti kalau jenengan tempat wudunya ditahu doa kumur-kumur, doa istinsak, doa cuci tangan. Ini kan masih cuci tangan ini. Tadi kalau di awal-awal masih doa mau wudu. Bismillah, ya'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ya turun. Itu kan masih doa wudu. Cuci tangan 3 kali. Setelah cuci tangan 3 kali, doa lagi, Pak. Apa doanya tadi? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minas su'mi wal halakat. Apakah sudah selesai? Ya belum selesai. Kan belum wudu. Masih wudu. Apa? Summah kemudian unwih, dan berniatlah engkau. Summah kemudian inwih, berniatlah engkau. Inwih, berniatlah engkau. Raf'al hadasi, menghilangkan hadas. Aw istibahatas sholati, atau diperbolehkannya sholat. Aw istibahatas sholati, atau agar diperbolehkannya sholat. Jadi ketika panjenengan sudah siap-siap untuk mengambil wudu, maka panjenengan ketika mau mengusap, membasuh wajah, maka niat raf'il hadasi, nawaitul wudu'ah li raf'il hadasi, atau nawaitul wudu'ah listibahati sholat. Saya niat wudu untuk diperbolehkan melaksanakan sah, boleh. Mau yang raf'al hadasi boleh, mau yang istibahatil wudu, istibahati shalah boleh. Silahkan panjenengan niatkan. Terus wala yambawi, dan tidak pantas dan tidak patut tidak patut antakzubah, hilang niyatuka, apa niatmu, qoblal waslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Ya tidak layak kalau panjenengan mulai basuh tangan sampai mau basuh muka kemudian hilang. Tetapkan, dawamkan niat itu. Mulai panjenengan cuci tangan, mulai wudu pertama sampai membasuh muka, niat mau wudu itu tetap tertanam di dalam hati. Jangan sampai hilang. Ya kalau sampai hilang enggak sah sholat wudunya ya. Kita lanjut lagi. Wala yanbawi, dan tidak layak dan tidak pantas antak zubah, apa hilang niyatuka, apa niatmu, qabla waslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Fala yasihah, maka tidak fala yasihu, maka tidak sah wudu'uka, apa wudu'mu. Ya, kalau sampean tidak maksudnya awal niat, tapi ketika membasuh muka tidak niat.
Karena yang paling penting adalah basuhan pertama di muka, aliran jatuhnya air ke muka itu yang dinilai sah tidaknya wudu. Terus summa kemudian khud ghurfatan, ambillah seciduk air, ambillah seciduk air untuk apa? Lifika, untuk mulutmu. Setelah panjenengan niat ini terus bertahan sampai ke muka nanti ya, sampai muka. Jadi setelah cuci tangan tetap niat untuk wudu itu tetap sampai muka. Cuma di tengah-tengah niat itu tetap ambillah seciduk air untuk mulut. Lifika, untuk mulut, watamat madoh, dan berkumurlah engkau, watamat mad, dan berkumurlah engkau biha, dengan wurfah, dengan seciduk air tadi. Summa kemudian khud ambillah engkau wurfatan, kepada seciduk air atau segayung air boleh. Lifika, untuk mulutmu, watamat mad, dan berkumurlah engkau biha, dengan hurfah, dengan seciduk tadi, salasan, sebanyak 3 kali. Kumur-kumur Pak, sebanyak 3 kali. Wabaliu, dan keraskanlah fi raddil ma'i, di dalam mengembalikan air, ilal walsomati, sampai ke pangkal tenggorokan. Jadi dikeraskan masuk ke dalam tuh, begitu. Jadi masuk ke sini sampai ke pangkalan ini dikeraskan. Ketika kumurku memang beda rasanya Pak. Kayak di sini ini ada kotoran yang keluar nanti. Bukan sekedar begitu, sampai diuter-puter. Kalau saya lihat cara wudu orang tua saya itu sampai bunyi, terus dibuang. Saya masih ingat kalau beliau ini terus memang dikeraskan. Illa kecuali antakuna soiman, engkau dalam keadaan apa? Orang yang berpuasa. Illa kecuali antakuna, engkau soiman, orang yang berpuasa. Wah, kalau berpuasa ya jangan terlalu keras Pak, ntar masuk airnya jadi kenyang jenengan. Kalau panjenengan berpuasa, fatarfuk, maka pelan-pelanlah. Fatarfuk, maka pelan-pelan. Setelah itu bacalah Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah saya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah saya, ala tilawati kitabika, untuk membaca kitabmu. Ya, kitabnya bacanya Al-Quran. Tolong ya Allah, tolonglah saya untuk membaca kitab panjenengan. Wa kasrati dzikri, dan banyaknya zikir. Wa kasrati dzikri, dan banyaknya zikir, lakah, untukmu. Wasabbit, dan kokohkanlah saya. Wasabbit, dan kokohkanlah terhadap saya, bil qaulis sabiti, dengan ucapan yang kokoh. Bi qaulis sabiti, dengan ucapan yang kokoh. Terus fil hayati, di dalam hidup, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. Jadi kita mohon kepada Allah. Jadi ketika ini kumur-kumur Pak, setelah kumur-kumur jangan lupa baca ini. Allahumma, kalau di rumah nggak apa-apa. Kalau di rumah pampang saja Pak, biar bisa dibaca. Biar bisa dibaca Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wasabbitni bil qaulis sabitin. Kokohkanlah dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Terus
Summa kemudian setelah itu, setelah panjenengan doa, khud ambillah engkau hurfatan satu cidukan. Jadi tadi untuk satu cidukan untuk kumur-kumur, ini lain lagi. Setelah doa ambil lagi satu cidukan. Untuk apa? Li'amfika, untuk hurfatan satu cidukan, li'amfika untuk mulutmu. Terus wastansik, dan hiruplah biha dengan ya hurfah, dengan satu cidukan tadi, salasan sebanyak tiga kali. Bukan mulut, ya hidung. Kok mulut? Summa kemudian khud ambillah engkau hurfatan satu cidukan, li'amfika untuk hidungmu, wastansik, dan hiruplah. Soalnya ngeliat jam sudah lewat 5 menit. Ingin cepat-cepat selesai. Terus wastansik, dan hiruplah biha dengan hurfa satu cidukan tadi, salasan sebanyak 3. Setelah itu wastansir, dan keluarkanlah mafil amfi, apa yang ada di hidung, min rutubatin, dari basah-basah atau lendir. Jadi panjenengan ambil satu cidukan untuk hidung, setelah itu hirup sebanyak 3 kali, setelah itu keluarkan apa-apa yang ada di hidung. Wakul, dan bacalah engkau fil istinsyaki, di dalam menghirup air tadi, ketika panjenengan menghirup sambil doa, Pak. Apa doanya? Allahumma ya Allah, ujid. Arif nih, bukan ujid ya. Kalau kita di kitab saya ujid. Kalau ujid apa? Berikanlah bagiku, pertemukanlah aku bagiku. Kalau arif nih berikanlah penciuman nih kepadaku, raihatal jannati, terhadap bau surga. Makanya enaknya megang kitab semua itu, bisa kalau saya kelewat atau apa bisa di ini. Arih nih, berilah aku penciuman raihatal jannati, penciuman atau bau surga. Wa anta anni, sedangkan engkau anni daripada aku, anni kepadaku, radin, yaitu ridha. Ini ketika panjenengan memasukkan air, langsung baca dalam hati, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikanlah penciuman ini, mencium bau surga. Wa anta, sedangkan engkau, anni, engkau ridho kepadaku. Wa fil istinsari, dan di dalam keadaan istinsar, mengeluarkan, mendorong air tadi. Kalau sudah mencium berarti kan harus didorong. Ada doanya lagi, Pak. Ini baru mencium apa? Tadi kumur-kumur sudah. Ini menghirup harus ada doanya. Ketika mengeluarkan juga ada doanya. Apa doanya? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika, memohon kepada berlindung kepadamu, min rawaihin nahri, dari bau neraka. Terus wasu'id dari, dan keburukan tempat tinggal. Wasu'id dari, dan keburukan atau kejelekan tempat tinggal. Itu, Pak. Jadi panjenengan istinsaq, kemudian baca Allahumma arini raihatal jannah wa anta anni radin. Ketika mengeluarkan, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Makanya kalau kita memasukkan mintanya yang baik-baik, kalau kita mengeluarkan, kenapa Pak? Istinsak itu memasukkan, sedangkan intisar itu adalah menghilangkan.
Memasukkan, ya kita juga pengen masuk surga. Kalau dikeluarkan, ya kita juga tidak mau. Kalau mengeluarkan air dari hidung ini berarti kan menghilangkan kotoran. Sama saja juga kita tidak ingin masuk ke dalam neraka. Makanya minta, jangankan masuk, baunya saja kita tidak ingin mencium sama neraka itu. Terus sedikit lagi. Suma kemudian Hud ambillah engkau hurfatan satu cidukan, satu gayung, liwajhika untuk wajahmu, fausil kemudian basuhlah engkau biha dengan cidukan tadi, dengan satu cidukan tadi, min mubtada'i tasdihin dari permulaan datar ratanya tasdihil jabhati, dari permulaan datarnya dahi, ini berarti datarnya dahi ila muntaha sampai ujung atau akhir ma yakmilud minad daqani, apa yang menghadap dari dagu. Ini yang dagu menghadap ini sampai ke sini. Ini kan dagu. Jadi sampai ke dagu ini usap air itu satu cidukan tadi. Mayak ila muntaha maya kebalu, ila sampai muntaha maya kebalu, ujung atau akhir dari apa yang menghadap, mil zakoni dari dagu, fitulih dari panjangnya, fituli dalam panjangnya, waminal udhuni ilal udhuni, dan dari telinga ke telinga, fil ardi dari lebarnya, di dalam lebarnya muka itu dari telinga ke telinga. Kalau panjangnya dari datarnya dahi ini, di ujung datarnya dahi sampai kepada dagu yang menghadap ke depan. Cukup sekianlah, nanti lanjut. Semoga berkah selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.